Oke, untuk selanjutnya kita cek saham MDKA ya, dan untuk saham MDKA hari ini turun 1,1% dan secara teknikal untuk MDKA itu support terdekatnya ada di area sini 3.920 dan resisten terdekatnya ada di area 4.280. Kalau kita lihat transaksi hari ini di MDKA gimana? MDKA hari ini tanggal 19 September itu di akumulasi, ini ada yang akumulasi SQ YUPD ya, SQ-nya netbet 37,4 M, YU-nya netbet 26,7 M. Kemudian yang jualan AZ, CS, AI, BK, AK ya. Dan yang akumulasi ini lokal, jadi untuk MDKA diakumulasi lokal, yang jualan asing ya, asingnya net sell, lokalnya net buy. Jadi asingnya distribusi tapi diakumulasi lokal untuk saham MDKA ya. Untuk besok gimana? Kalau saya pribadi untuk MDKA kalau dikasih kesempatan bisa masuk di area sini ya, 3940, 3.900-an ya, 3.940, 3.950. Kalau mau masuk di saham MDKA ya, amannya di area sini atau nunggu breakout di atas 4.280. Dan untuk MDKA ini kalau kita lihat history ada gap down ya, di area sini ada gap cukup lebar. Jadi mungkin yang masih nyangkut, yang masih floating loss di saham MDKA, kalau bisa jadi pertimbangan untuk masih hold ya, mengingat ada gap. Kalau nutup gap di area sini pastinya untuk MDKA naik lagi ya, itu yang perlu jadi pertimbangan, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham BEPS. Dan untuk saham BEPS hari ini naik tipis 0,24% ya, tadi sempat nyentuh area sini 4.260. Dan untuk saham BEPS kemarin Jumat sudah mantul di area support, jadi yang udah open posisi di area support pastinya untuk hari ini udah floating profit ya. Dan secara teknik histori juga untuk BEPS di sini ada gap down, jadi ya harusnya kalau naik, kalau menutup gap naik ya untuk BEPS ini. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana untuk BEPS. Untuk BEPS hari ini tanggal 19 September itu didistribusi sama YP ya, YP net sell 5,2 M. Dan kalau diperhatikan di sini untuk market maker BEPS itu si YP ya, untuk valuasinya sangat ini fantastis untuk si YP ya, valuasinya 445 M ya. Kalau kita cek lebih detail, ini yang distribusi asing YP net sell 19,1 M, sedangkan lokalnya itu diakumulasi 13,8 M. Dan kalau diperhatikan ini yang jadi market maker itu YP lokal ya, YP asingnya cuma sedikit valuasinya, sedangkan YP lokalnya cukup banyak 426 M. Jadi untuk BEPS ini kesimpulan dari saya pribadi, ini diakumulasi sama bandarnya ya, masih diakumulasi sama market makernya. Jadi ya ada kemungkinan untuk BEP masih bagus ya, untuk trennya naik, kemungkinan masih naik. Kalau besok mau langsung masuk nge-HK ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau yang kemarin Jumat belum sempat ambil posisi di area support, dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support yang mungkin di 3.820. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BEPS ya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam masih konsolidasi ya di area sini. Untuk hari ini turun 0 tipis 0,49%. Jadi hari ini turunnya nutup gap yang kemarin. Kemarin ada gap di sini, ada gap, dan hari ini ketutup ya. Untuk besok gimana? Kalau kita lihat transaksi Antam hari ini,
Untuk Antam hari ini tanggal 19 itu ada yang akumulasi ini si PD netbuy 10,8 M ya, yang jadi market maker hari ini YPPD, YP-nya net sell tipis 2,2 M. Oh ini loh domestik. Kalau secara keseluruhan ya, ini sorry yang tadi. Kalau secara keseluruhan untuk Antam hari ini turunnya disertai dengan akumulasi ini si ZPPD, ZP net by 19,6 M, kemudian PD-nya net by 10,8. Kemudian yang jualan ada DRLGIF ya, dan turunnya Antam disertai dengan akumulasi, jadi nggak menutup kemungkinan untuk Antam targetnya di arah sini ya, kalau besok masih naik di area 2210 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok kemungkinan untuk Antam masih bisa naik ya, kalau nggak naik ya konsolidasi paling. Ini turunnya cuma nutup gap yang kemarin Jumat. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham SMGR ya. Kita cek saham SMGR, dan untuk SMGR hari ini naik 1%, 1,8. Kalau secara teknikal untuk SMGR resistennya ada di area sini ya, 7.400 ya, 7.425. Jadi untuk SMGR kalau berhasil breakout di atas itu ada kemungkinan naik lagi ya. Dan setelah history saat ini sudah berada di area resistance, sebenarnya di area sini area konsolidasi beberapa waktu yang lalu ya untuk saham SMGR. Jadi kalau besok berhasil breakout di atas sini ya, di atas 7.000 ya, kalau besok langsung naik untuk SMGR ada kemungkinan target kenaikan selanjutnya di area sini 7.400. Oke, itu untuk saham SMGR secara teknikal ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana untuk SMGR. Untuk hari ini SMGR naiknya itu diakumulasi sama ZPPD ya, ZPPD, ZP net by 42,7 M dan PD-nya net by 23,6. Jadi untuk besok masih ada kemungkinan naik lagi, dan ZPPD-nya ini untuk hari ini market maker ya di saham SMGR. Jadi kedua broker ini yang menaikkan saham SMGR. Oke, kemungkinan kalau besok naik ya, walaupun nggak langsung ke area sini, paling nggak berhasil breakout area sini ya, di atas 7.075. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini turun lagi ya, sesuai prediksi kapan kita. Kayaknya untuk BRMS karena kemarin Jumat itu berhasil breakdown, hari ini melanjutkan penurunannya, dan hari ini ARB ya, ARB minus 6,8. Perhatikan aja level ini, kalau besok breakdown lagi di bawah 184 mending wait and see aja. Jangan buru-buru masuk di BRMS ya, tapi kalau bertahan di area sini mantul ya, itu mungkin tanda-tanda pemantulan ya. Jadi kalau mau masuk BRMS untuk besok perhatikan aja level 185, 184. Ya, 186 lah tadi. 184, 186. Oke, itu untuk sampai RMS secara teknikal ya. Kalau untuk perdagangan hari ini, apakah ada yang nampung? Untuk hari ini di saham BRMS tanggal 19 masih distribusi MG, jadi MG jualan ya, dan yang jadi market maker hari ini MGYP. MG-nya net sell 32,8 M dan YP-nya net by 10,7 ya. Yang nampung YP ya, jadi lihat aja besok ya. Jadi kalau besok gagal breakdown ya, jadi kalau lewat terus naik lagi berhasil breakout, nah itu nggak apa-apa, bisa masuk ya, tapi bisa tetap disclaimer untuk keamanannya pasang antisipasinya aja, mengingat saham BRMS ini market makernya scalperan ya, si MG sama YP. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Selanjutnya kita cek saham cash KKES. Nah, ini juga saham yang buat scalperannya si YP. Hari ini berhasil breakout di atas resisten ya, jadi hari ini berhasil breakout di atas 183. Tadi sempat nyentuh 210 tapi di bawah turun ya. Kalau lihat candlenya ini perlawanan yang ke bawahnya lebih kuat ya secara candlesticknya, cuman
kalau kita lihat bandarmologi paling juga scalperan itu si YP. KKES hari ini market makernya masih si YP ya. YP BQ, YP-nya net by 3,6, jadi YP-nya juga sambil taking profit. Dan kalau dilihat bareng-bareng di sini antara yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Jadi ini saham cocok buat scalperan untuk besok. Gimana kalau untuk saya pribadi nggak masuk ya untuk KKES ini, nggak nggak terlalu beresiko lah untuk, karena belum nggak ada yang akumulasi, maksudnya nggak ada yang nampung gitu loh, cuman buat scalperan aja. Oke, itu untuk saham cash untuk besok ya, tergantung market makernya si YP. Kalau YP-nya langsung nge-HK ya ada kemungkinan naik ya. Kalau secara technical karena berhasil breakout di atas 183, perhatikan aja level ini, kalau besok masih bertahan di atas 183 ada kemungkinan naik lagi untuk saham KKES ya. Oke, selanjutnya kita cek saham BRPT ya. Dan untuk saham BRPT hari ini turun ya, pas di area support ya, ini sempat lewati support, cuman ditarik naik dikit dan tutup pas di harga 805 ya, ini di harga supportnya BRPT. Jadi kalau besok untuk BRPT itu mau naik ya harusnya langsung hijau ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana untuk Barito. Untuk hari ini di BRPT itu masih distribusi BKZP, TP Net, Cell, dan yang nampung ada PDCCYP. Jadi hari ini belum ada yang akumulasi. BKTP-nya ini market makernya dan mereka net sell ya. Jadi hati-hati untuk BRPT, jangan buru-buru buat masuk ya, karena ada kemungkinan besok turun lagi untuk saham BRPT. Tapi kalau langsung naik, nah itu nggak menutup kemungkinan untuk BRPT konsolidasi lagi di area sini ya. Tapi kalau lihat trennya dari sini cenderung bearish untuk BRPT, jadi terlalu rawan besok turun lagi ya. Jadi secara tren dari tanggal 12 Agustus itu masih bearish, dan secara bandarmologi juga sampai hari ini masih di distribusi untuk BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham INKP ya. Untuk INKP hari ini gimana? Hari ini tadi sempat turun untuk saham INKP ya, tapi walaupun turun itu dinaikkan lagi ya. Jadi bisa dikatakan ini gagal breakdown ya untuk INKP, karena tadi cuma lewat aja dan ini udah area support. Jadi support INKP masih di harga 9.250. Kalau besok masih bertahan di atas 9.250 ada kemungkinan naik ya. Dan kalau dilihat candlenya untuk hari ini candle doji yang ke arah bullish, jadi nggak menutup kemungkinan untuk besok INKP naik lagi. Kalau kita lihat transaksi INKP hari ini gimana? Untuk INKP sendiri hari ini tanggal 19 September diakumulasi ya. Oh, ya ya distribusi sebenarnya ya. Untuk INKP hari ini distribusi cuman nggak terlalu banyak ya. Dan untuk market makernya si YPZP ya. Market makernya yang satu net sell 1,4 M, yang satunya net buy 3,4 M ya. Jadi hari ini distribusi cuman nggak terlalu banyak, dan untuk asingnya sendiri masih net buy tipis kayaknya INKP. Coba kita cek lebih detail INKP untuk asingnya hari ini net buy 2,1 ya. Jadi ada kemungkinan besok masih konsolidasi dulu ke area sini ya, tapi tetap disclaimer kalau besok langsung mau nge-HK di INKP ya, mengingat hari ini sudah di area support ya. Tapi kalau besok turun dan berhasil breakdown, nah itu yang perlu diwaspadai ya. Nggak menutup kemungkinan kalau berhasil breakdown di bawah 9.250 untuk INKP bisa ke area sini 8.700-an. Oke, itu untuk saham INKP. Selanjutnya kita cek saham Inco. Untuk Inco hari ini turun ya. Tadi sempat naik dan ini kayak antam gitu loh. Jadi untuk Inco itu tadi sempat naik tutup gap, habis itu turun lagi.
Kalau untuk transaksinya apakah ada yang akumulasi di saham Inco? Untuk Inco hari ini ada yang akumulasi ya, si ZPPD, jadi ZP net buy 8M, kemudian PD net buy 4,1. Dan yang distribusi ada AK, AZ, BK ya, dan untuk aslinya sendiri di Inco net sell ini, net sell. Jadi kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi dulu ya untuk saham Inco. Kalaupun naik ya target kenaikannya di area sini 7.075 ya. Tapi kalau masih konsolidasi ya mending wait and see aja dulu ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita cek saham ESSA ya. ESA, dan untuk saham ESA hari ini turun 3%. Secara teknikal untuk support ESA ada di 1040 ya, dan resistennya ada di 1150. Kalau kita lihat transaksi ESA SSA ya, untuk ESA hari ini secara keseluruhan masih ada yang distribusi ini si LG. Cuman kalau diperhatikan yang net sell sama net buy nggak beda jauh ya. Jadi distribusinya ini nggak terlalu besar. Market makernya YP, ZP, PD ya, dan yang market makernya ini cenderung distribusi ya. Jadi untuk ESA mending wait and see aja dulu, nggak menutup kemungkinan turun lagi ya. Kalau mau masuk perhatikan saya level ini 10.050 ya. Kalau mau masuk di ESA perhatikan aja level ini ya. Untuk supportnya di 1045, dan kalau mau nyicil ya di 1050-an ini kalau mau nyicil. Tapi tetap disclaimer, oke, itu untuk saham ESSA.